Pengobatan Cina banyak sekali digunakan untuk mengatasi berbagai macam masalah kesehatan di seluruh dunia. Dari mulai pengobatan, bahkan juga digunakan sebagai gaya hidup. Traditional Chinese Medicine atau TCM ini sudah terkenal sekali. Dari mulai menjaga kesehatan dengan berbagai macam herbal-herbalan, lalu dengan gaya hidup yang justru banyak bisa kita implementasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Hari ini di video ini aku akan bahas bagaimana caranya menjaga berat badan dengan menggunakan metode Chinese kuno atau Chinese medicine. Bagaimana sih orang-orang Chinese menjaga berat badannya? Metode apa yang digunakan sehingga berat badannya selalu terjaga? Hal ini bisa kita tiru dan kita implementasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari untuk menjaga berat badan kita sehingga bisa selalu ideal. Yang pertama adalah dengan makan makanan yang hangat. Orang Chinese percaya bahwa dengan makan makanan yang hangat itu akan menjaga pencernaan kita selalu bersih. Kalau kita pikir-pikir ya bisa saja ya, karena kalau misalnya makan makanan yang dingin atau di tubuh kita, di saluran pencernaan kita terlewati dengan sesuatu hal yang dingin, air dingin seperti itu ya, ini akan membuat saluran pencernaan itu tuh tidak bersih atau berkerak atau berlendir, karena memang sifat dari air dingin atau sifat dari makanan dingin ini kan tidak bisa melarutkan, malah membuat menjadi kering gitu ya. Itu adalah pemikiran dari Chinese medicine, sehingga mereka menyarankan agar kalau bisa, agar kita bisa pencernaannya bersih, itu selalulah makan makanan yang hangat atau disajikan dengan panas-panas, misalnya sup seperti itu ya, atau selalu menghangatkan makanan ketika kita mau makan. Selain cara penyajiannya, mereka juga menyarankan agar selalu mengkonsumsi makanan yang sifatnya hangat. Nah, sifatnya hangat ini misalnya apa sih? Misalnya paprika, jahe, itu kan sifatnya hangat ya, yang selalu bisa menghangatkan tubuh nih, sehingga saluran pencernaan dan sistem pencernaan dari kita ini menjadi jauh lebih sehat. Rahasia yang kedua adalah dengan menjaga jam makan atau tahu jam makannya kapan. Jadi sebenarnya tubuh juga mempunyai jam biologisnya sendiri, kapan harus makan, kapan harus self prepare, kapan harus istirahat. Nah, jam terbaik untuk makan atau sistem pencernaan ini bekerja dengan maksimal itu kalau pada waktu di siang hari itu kita ingin makan siang itu sebelum jam 12 siang. Nah, sebelum jam 12 siang ini sudah mencakup makan pagi dan makan siang sekaligus itu sebelum jam 12 siang. Dan kalau misalnya kita nanti makan sore atau makan malam, ini kalau bisa sudah makan di jam 6 sore atau sebelum jam 6 sore atau setidaknya jam 7 malam. Karena setelah itu tubuh akan melakukan fungsi yang lain, yaitu self repair. Sehingga kalau kita makan lebih dari jam-jam tersebut, ini artinya tubuh bekerjanya double. Sudahlah harus repair tubuh, tapi juga harus masih mencerna makanan. Maka dari itu dengan porsi makan yang sama, misalnya makannya sama-sama satu piring dengan lauk pauk yang sama, dengan menu yang sama gitu ya. Kalau kita makan di jam 6 sore sama nanti kita makan di jam 10 malam, tentunya makan di jam 10 malam akan lebih menimbun lemak tubuh atau akan membuat berat badan makin bertambah karena sistem pencernaan tidak bisa bekerja dengan maksimal. Rahasia yang selanjutnya yang ketiga adalah Chinese medicine percaya bahwa dengan cara menghindari makan makanan yang terlalu banyak mengandung gula akan membuat tubuh mempunyai berat badan yang ideal. Ini bener ya teman-teman ya, karena dengan kita makan makanan yang manis-manis ini akan membuat kadar gula darah semakin meningkat di dalam tubuh. Dan kalau kadar gula darah meningkat di dalam tubuh, ini artinya inflamasi atau flek di dalam tubuh ini akan lebih banyak dan akan lebih sangat mungkin terjadi, sehingga ini akan mengakibatkan tubuh melewati dari berat badan ideal. Jadi ini sangat baik banget ya bahwa kita mulai menghindarilah makan makanan yang terlalu manis. Dan ini juga menjawab pertanyaan kenapa orang-orang Chinese ini menu-menu makanan yang zaman dulu tentunya ya, kalau yang sekarang mungkin udah lebih banyak yang manis-manis, ini lebih banyak kita lihatnya tuh kayaknya makanan Chinese tuh banyak yang tawar ya, sifatnya lebih banyak kuah, tidak terlalu spicy, tidak terlalu berbumbu. Itu biasanya makanan Chinese food seperti itu ya. Kalau misalnya kita tidak bisa menghindari gula atau makanan manis, sebaiknya kita mulai mencoba misalnya saja dengan tidak menambahkan gula, tapi bisa dengan menambahkan madu misalnya ya sebagai pengganti gula. Rahasia selanjutnya yang keempat adalah makan sedikit tapi sering dibandingkan dengan makan banyak sekaligus. Kenapa? Karena kalau misalnya kita makan sedikit tapi lebih sering, ini akan membuat tubuh itu kan tidak memiliki cadangan di dalam tubuh ya, sehingga
tidak membuat tubuh memiliki berat badan yang berlebih. Jadi logikanya adalah kalau misalnya tubuh makan terlalu berlebihan daripada yang akan kita gunakan nih energinya, mau nggak mau tubuh ini menggunakan makanan tersebut akhirnya untuk cadangan. Nah, cadangan inilah yang membuat tubuh kita akan menumpuk lemak tubuh yang membuat berat badan kita bertambah. Sebaliknya kalau misalnya kita makan sedikit aja sesuai dengan energi yang akan kita keluarkan, kan nggak punya cadangan di dalam tubuh. Jadi belum sampai dicadangkan sudah dipakai nih, terus nanti kita makan lagi untuk aktivitas selanjutnya. Jadi tubuh tidak punya kesempatan untuk menyimpan cadangan makanan terlalu banyak. Ini dipercaya dapat membuat berat badan lebih ideal. Makan sedikit tetapi sering. Rahasia yang kelima adalah Chinese medicine ini percaya bahwa dengan menjaga kesehatan 3 organ tubuh yang terkait dengan sistem pencernaan akan membuat berat badan lebih ideal dan juga kesehatan secara menyeluruh jauh lebih baik. Yaitu apa sih? Yaitu adalah kesehatan hati atau liver yang berfungsi untuk menyimpan vitamin A, vitamin K, vitamin B dan juga membuat sel darah merah baru gitu ya. Itu adalah fungsi hati. Dan lalu ada organ empedu yang harus dijaga. Ini sangat erat kaitannya dengan organ-organ lain yang berfungsi untuk mengoptimalkan sistem pencernaan. Lalu ada lagi organ ginjal yang berfungsi untuk menyaring atau memfilter makanan dan racun ya teman-teman ya. Maka dari itu ketiga organ ini harus maksimal kerjanya di dalam tubuh kita. Jangan sampai ketiga organ ini mengalami gangguan gitu ya. Nah, dengan apa sih cara menjaganya? Chinese medicine ini percaya dengan menggunakan akupuntur itu dapat menjaga kesehatan dari ketiga organ ini. Selain itu dengan minum-minuman jamu-jamuan, herbal-herbalan ini dapat menjaga ketiga organ utama yang berkaitan dengan sistem pencernaan. Nah, bagaimana sih caranya kita menjaga ketiga organ ini? Yaitu ya dengan makanan-makanan yang bergizi, dengan makanan-makanan yang sehat dan bervariatif. Terutama makan makanan yang alami ya, teman-teman ya, bervariatif tapi alami, bukannya bervariatif tetapi junk food gitu ya. Dan juga yang tadi itu pola makannya dijaga segala macam. Dengan lifestyle yang benar, ini ketiga organ ini tentunya akan menjadi lebih sehat. Dan sangat baik jika kita juga mendampingi dengan minum-minuman herbal yang baik ya. Misalnya saja dengan minum-minuman jus-jusan, dengan minum-minuman seperti jamu-jamuan yang terdiri dari misalnya jahe lah, lengkuas, sereh, temulawak. Ini sangat baik sekali untuk sistem pencernaan dan organ-organ di dalam tubuhnya kita. Tadi adalah 5 cara rahasia dari Chinese medicine bagaimana agar kita memiliki berat badan yang ideal. Thank you teman-teman udah lihat video aku hari ini. Semoga berguna dan bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-teman yang lain. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. I love you all. Atma. Namaste.